pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi Kak. Baik, apa kabar hari ini? Baik. Syukur puji Tuhan. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Feli Novela Sadu. Kalian bisa panggil saya Feli atau apa, yang terpenting jangan Ibu Bidan, karena saya juga masih belajar sama seperti kalian. Di sini saya akan mengucapkan terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktunya untuk saya dan mendengarkan materi yang saya paparkan pada pagi hari ini tentang gangguan pada menstruasi. Baik, di sini juga sebelum kita mulaikan patut kita mengucapkan syukur terima kasih atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat berkumpul bersama di tempat ini guna untuk melaksanakan penyuluhan yang saya berikan kepada kalian semua. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan memberikan kuesioner ini kepada adik-adik. Dan di sini juga sebentar ada dua kuesioner. Yang pertama, bagaimana pemahaman kalian, sejauh mana pemahaman kalian tentang menstruasi. Baik adik-adik, pengisian kuesioner ini saya berikan waktu selama 5 menit. Baik teman-teman, apakah sudah selesai? Sudah. Baik, karena pengisian kuesionernya sudah selesai, langsung saja saya akan memaparkan materi yang saya berikan kepada kalian hari ini. Yang pertama itu adalah pengertian menstruasi. Menstruasi adalah masa perdarahan yang terjadi pada perempuan secara rutin setiap bulan selama masa suburnya, kecuali apabila terjadi kehamilan. Di sini siapa yang sudah mengalami menstruasi adik-adik? Sudah semua. Oh ya, baik kalau begitu. Lalu yang kedua itu proses terjadinya menstruasi. Menstruasi ini berlangsung setiap bulan dan lamanya 3-7 hari. Misalkan yang pertama itu, misalnya bulan pertamanya dia datang, kemudian bulan berikutnya juga dia datang lagi, dan itu namanya proses terjadinya menstruasi. Lalu yang berikut, gangguan menstruasi. Di sini masalah fisik atau mental yang mempengaruhi siklus menstruasi menyebabkan nyeri, perdarahan yang tidak biasa yang lebih banyak atau sedikit, terlambatnya menas atau hilangnya siklus menstruasi. Lalu kemudian gejala premenstruasi sindrom atau PMS biasanya meliputi tingkah laku seperti kegelisahan, depresi, sensitif, lekas marah, gangguan tidur, kelelahan, lemah, mengidam makanan. Kadang juga terjadi perubahan suasana hati yang sangat cepat. Misalnya pas adik-adik lagi datang bulan, emosinya itu selalu sangat meningkat. Lalu yang kemudian itu premenstruasi sindrom atau PMS tadi sering mengalami kram perut, nyeri kepala, pingsan, dan juga pinggang terasa pegal. Lalu kemudian itu cara mengatasinya adik-adik, yang pertama untuk PMS atau premenstruasi sindrom itu tadi mengonsumsi makanan kaya akan karbohidrat. Di sini kaya akan karbohidrat itu seperti nasi, umbi-umbian, dan jagung. Lalu kemudian vitamin ini juga dari buah-buahan, dan juga yang terakhir itu adalah obat pereda nyeri. Lalu kemudian di sini juga ada dysmenorrhea, yaitu nyeri selama menstruasi yang ditandai dengan rasa kram di bagian bawah perut. Di sini adik-adik. Lalu kemudian cara mengatasinya yaitu kompres menggunakan air hangat yang disimpan di dalam botol. Botol tersebut juga bukan yang dari plastik, tetapi melainkan dari botol kaca seperti botol bir atau apa. Lalu kemudian minum yang banyak air hangat, lalu minum air putih minimal 8-12 gelas. Mandi dengan air hangat, kemudian istirahat yang cukup, dan juga mengatur pola tidur dan juga olahraga. Jangan lupa olahraga ya adik-adik, bila memang terasa nyeri sekali dengan kedatangan menstruasi. Lalu yang kemudian itu menorrhagia adalah darah keluar secara berlebihan menstruasi. Ini terjadi 5
hari. Lalu kemudian cara mengatasinya yaitu minum banyak air putih sebanyak 8 gelas atau 12 gelas per hari. Kemudian minum suplemen zat besi, kemudian konsumsi vitamin C, dan menjalani pemeriksaan ke dokter. Lalu langkah yang gangguan yang berikut adalah amenorea. Amenorea ini adalah tidak menstruasi berturut-turut selama beberapa bulan, untuk sedikitnya 3 bulan berturut-turut. Jadi adik-adik, jika kalian tidak mengalami menstruasi selama 3 bulan berturut-turut, itu diberitahukan kepada orang tua, jangan dipendam sendiri. Dan supaya orang tua juga tahu, lalu kalian harus memberitahukan kepada orang tua supaya bagaimana tindak lanjut dari orang tua kalian, apakah memeriksa ke dokter atau tidak. Lalu yang kemudian itu hipomenorea adalah perdarahan haid yang lebih banyak dari normal atau lebih dari normal atau lebih lama dari normal, yaitu lebih dari 8 hari. Ganti pembalutnya sampai 5 sampai 6 kali per hari. Lalu kemudian hipomenora adalah perdarahan haid yang lebih pendek atau lebih kurang dari biasanya, dengan siklus haid yang teratur. Biasanya lamanya itu kurang lebih 3 sampai 6 hari. Kurang lebih 3 hari. Lalu kemudian yaitu gangguan menstruasi yang jenisnya hipomenora. Di sini hipomenora ini adalah haid yang lebih pendek atau lebih kurang dari biasa, dengan siklus haid yang teratur. Biasanya lamanya yaitu kurang dari 3 hari. Lalu kemudian yaitu siklus menstruasi. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang tahu tentang siklus menstruasi itu apa? Tidak tahu. Oh baik, di sini saya akan menjelaskan. Siklus menstruasi adalah jarak dari hari pertama menstruasi bulan ini sampai hari pertama menstruasi bulan berikutnya. Lalu kemudian siklus haid biasanya terjadi pada setiap 28 hari, tetapi siklus menstruasi normal dapat berkisar dari 21 hingga 35 hari. Lalu yang kemudian itu gangguan polimenora adalah keadaan di mana siklus haid lebih pendek dari biasa, yaitu kurang dari 21 hari. Lalu yang berikut itu oligomenora. Oligomenora ini adalah siklus menstruasi yang berlangsung lebih dari 35 hari. Kemudian menometroragia, yaitu perdarahan dari pervagina tanpa ada hubungannya dengan siklus haid. Lalu penyebab terjadinya gangguan menstruasi ini adalah yang pertama itu ada depresi, stres, pola makan tidak teratur, pola tidur juga tidak teratur, gangguan hormon, dan berat badan turun atau naik drastis. Baik adik-adik, di sini apakah adik-adik sudah mengerti dengan materi yang saya paparkan kepada adik-adik? Sudah, Kakak. Nah, kalau begitu adik-adik, saya minta waktunya 3 menit untuk mengisi kuesioner yang kedua. Baik, Kakak. Caranya lebih mudah juga. Benar-benar. Sudah, Kak. Baik, terima kasih adik-adik, terima kasih atas waktunya. Baik, sebelum saya menutup kegiatan pada siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan materi tentang penyuluhan menstruasi. Baik adik-adik, jika ada salah kata saya mohon maaf, dan semoga materi yang saya berikan kepada adik-adik dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Terima kasih adik. Terima kasih, Kakak.